Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan materi kita, marilah kita terlebih dahulu membaca surah Al-Fatihah yang pahalanya Alhamdulillah Guru Kiai Haji Daud Ismail dan Guru Kiai Haji Basri Daud. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Adik-adik santri, santriwan dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai datangnya hari kiamat. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Adik-adik santriwan dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun judul materi yang diamanahkan oleh Guru kepada kami apa tadi? As-salat adalah tiang agama. Ya, as-salatu ini sudah sering kita dengarkan. Ya, ada sebuah ungkapan yang masyhur kita dengarkan, ada yang mengatakan ini hadis Nabi, ya itu tadi as-salatu imaduddin. Salat itu adalah yang agama. Jadi ya, salat itu adalah penting. Ya, salat itu ya dalam hal ini salat 5 waktu ya. Salat 5 waktu itu hukumnya wajib. Wajib atas siapa? Atas semua manusia. Ya, jadi sholat wajib 5 waktu itu wajib atas orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat wajibnya sholat. Ya, jadi sekali lagi, sholat 5 waktu itu wajib atas orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat wajibnya sholat. Wajib atas orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat wajibnya sholat. Nah, berarti kalau orang belum memenuhi syarat-syarat wajibnya sholat, berarti belum wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Selanjutnya syarat-syarat wajib sholat. Ya, apa saja kah syarat-syarat wajibnya sholat? Islam. Coba itu tadi. Coba ini. Islam, balik, berakal. Ya, jadi ada beberapa versi ya. Ada beberapa versi cara membaginya, tapi akan tetapi pada intinya sama. Ya, pada kesempatan ini yang saya akan sampaikan ya menurut versi pembagian ya guru kita ya Buya Yahya. Ya, itu salah seorang ulama yang
cukup terkenal ya, mungkin sering kita lihat di media sosial. Ya, jadi syarat-syarat wajib sholat itu ada, ya beliau itu membagi dua, ada dua, meskipun ada juga ulama kita yang mengatakan ada tiga, tapi pada intinya sama, ya, hanya cara membaginya yang berbeda. Jadi syarat wajibnya sholat itu ada dua. Silahkan ditulis. Maknanya syarat-syarat wajib sholat itu apabila sudah ada pada diri seseorang syarat-syarat wajib sholat yang akan kita sebutkan nanti, berarti dia sudah wajib sholat. Tapi kalau syarat itu belum ada pada diri seseorang, atau syarat-syarat yang akan kita sebutkan nanti belum sempurna pada diri seseorang, berarti dia belum wajib sholat 5 waktu. Syarat yang pertama mukallaf. Ya, jadi syarat wajib sholat yang pertama adalah mukallaf. Ya. Sekarang pertanyaannya, apa itu orang mukallaf? Ya? Ada yang bilang orang mukallaf itu orang yang baru masuk Islam. Bukan mu'allaf, mukallaf. Ada lagi? Ya? Apa? Ya, jadi orang mukallaf itu adalah orang yang terbebani kewajiban syariat. Ya, jadi orang yang terbebani kewajiban syariat. Orang mukallaf itu adalah orang yang sudah mendapatkan beban menjalankan kewajiban-kewajiban syariat. Ya, maknanya kalau orang itu sudah mukallaf, berarti dia sudah wajib ya menjalankan kewajiban-kewajiban seperti contohnya sholat 5 waktu, ya, berpuasa di bulan Ramadan, menutup aurat, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ya, dan begitu juga sebaliknya, kalau orang itu sudah mukallaf, berarti dia sudah wajib untuk meninggalkan semua larangan-larangan. Ya, jadi syarat wajibnya sholat yang pertama itu apa tadi? Mukallaf. Ya, kemudian orang itu dikatakan mukallaf juga apabila memenuhi 5 syarat. Ya, jadi syarat wajibnya sholat itu adalah mukallaf, dan orang itu dikatakan mukallaf itu juga apabila sudah memenuhi 5 syarat. Ya. Jadi cara menulisnya syarat wajib sholat titik 2, 1 mukallaf, kemudian mukallafnya itu titik 2 lagi, baru dibikinkan poin 5 lagi. Ya. Syarat yang pertama orang itu disebut mukallaf, ya, yang harus dimiliki oleh orang mukallaf itu berakal. Berakal. Ya, itu syarat yang pertama ya, berakal. Ya, berarti orang yang tidak berakal ya, tidak terkena beban menjalankan kewajiban syariat. Apa contohnya orang yang tidak berakal? Orang gila. Tunggu dulu. Ya, jadi satu-satu dulu. Yang pertama adalah yang tidak ya, apa tadi contohnya? Orang gila. Jadi orang gila itu adalah orang yang tidak mendapatkan beban menjalankan kewajiban syariat. Orang gila kalau tidak sholat 5 waktu berdosa tidak? Tidak. Orang gila kalau pergi mencuri berdosa tidak? Tidak. Orang gila kalau membunuh orang berdosa tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak mukallaf. Ya, dia tidak berakal. Ya, sehingga apabila dia meninggalkan perintah yang wajib atau melanggar larangan, dia tidak berdosa. Karena kenapa? Dia tidak mukallaf. Dia tidak termasuk orang yang mendapatkan kewajiban menjalankan syariat agama. Ya, termasuk juga orang yang tidak berakal adalah orang yang akalnya tidak berfungsi dengan baik. Error. Ya, mungkin karena habis kecelakaan kepalanya terbentur. Ya, biasa kan? Ada orang habis kecelakaan tiba-tiba
yang dulunya normal akalnya, tiba-tiba setelah terjatuh kepalanya terbentur, akalnya error. Ya, ya, kalau orang Bugis bilang ya kayak beleng-beleng. Ya, maka orang yang seperti itu maunya di belakang, nah, perhatikan juga di belakang cerita. Nih, perhatikan. Ini cerita, materi cerita nak sebentar saja ini. Nanti yang cerita nanti tunjuk untuk anu di depan. Ya, jadi orang yang tidak berfungsi akalnya dengan baik juga itu dikategorikan orang yang tidak berakal. Ya, kalau dia tidak sholat tidak berdosa. Ya, orang tidak mendapatkan beban untuk menjalankan kewajiban syariat. Ya, kemudian dikategorikan juga orang yang tidak berakal adalah orang idiot. Tahu itu orang idiot? Apa itu? Ya, jadi orang yang tingkat kecerdasannya itu, tingkat berpikirnya itu rendah. Ya, jadi biasa kita lihat orang ya seperti yang wajah seribu ya, wajah seribu. Ya, itu umurnya autis ya. Ya, itu umurnya sudah ada yang 20 tahun. Ya, tapi akalnya itu masih seperti anak-anak 2 tahun. Ya, belum bisa cebok sendiri. Ya, ada yang bahkan sampai seperti itu. Ya, maka orang yang audio seperti ini juga itu dihukumi orang yang tidak berakal, ya, orang yang tidak mendapatkan beban kewajiban menjalankan kewajiban syariat agama. Ya, jadi itu syarat mukallaf yang pertama adalah orang berakal. Kemudian syarat mukallaf yang kedua adalah balik. Syarat mukallaf yang kedua adalah balik. Ya, balik. Apa bahasa Bugusnya balik? Balik. Ya, jadi orang itu kalau belum balik berarti belum wajib menjalankan kewajiban syariat. Termasuk belum wajib menjalankan sholat. Ya, kalau ada orang yang belum balik, ya, dia tidak sholat 5 waktu, tidak berdosa. Kenapa? Karena memang dia belum mukallaf. Ya, karena belum balik. Ya, ada anak perempuan yang belum balik, ya, misalnya tidak menutup aurat, berdosa tidak? Karena belum balik, ya, belum memenuhi syarat disebut orang mukallaf. Ya, akan tetapi ada catatan penting. Meskipun anak itu belum balik, ya, akan tetapi ketika umurnya sudah sempurna 7 tahun, bagi orang tua atau walinya itu sudah wajib mengajarkan kepada anak tersebut yang umurnya 7 tahun tadi tentang halal dan haram. Ya, walaupun anak dia pun wajib sempajang daripada anak, akan tetapi kita sebagai orang tua, kita sebagai wali wajib iri sesita pak guru ya ada kesuruh ir lapong anak-anak, ya, untuk mengerjakan sholat, ya, menutup aurat. Ya, kalau Ramadan ya diperintahkan untuk berpuasa. Ya, meskipun puasanya itu ya mungkin puasa ya, dia berpuasa sampai jam 12 siang dia berbuka, kemudian lanjut lagi sampai sore. Ya, itu dalam rangka itu dalam rangka pendidikan. Ya, walaupun dia belum balik, tapi ketika sudah berumur 7 tahun, kita sebagai orang tua, sebagai wali wajib untuk mengajarkan anak tersebut, ya, menjalankan sesuatu yang diwajibkan seperti sholat 5 waktu, kemudian seperti menutup aurat, ya, menjalankan puasa di bulan Ramadan, meskipun ya nanti puasanya itu ya puasa tangasuh. Ya. Kemudian pertanyaannya, apa tanda-tandanya orang balik? Jelas. Apa?
Ya, ada yang ini Pak moderator bilang tanda-tandanya orang balik memberatnya suara. Bagaimana? Memberatnya suara bagi laki-laki. Oke, nanti kita tampung dulu anunya, masukannya. Nanti kita lihat apa jawabannya ini betul atau bagaimana. Ada pendapat lain? Apa tanda-tandanya orang balik? Apa itu jakun? Ini. Coba lihat. Oh, ibarat ini. Kalau menurut ini katanya tandanya orang balik sudah ada jakunnya. Baik-baik, nanti kita lihat. Nah, berarti moderator ini sudah balik ya karena sudah ada jakunnya. Apalagi? Mimpi basah. Ya, terus apa lagi? Haid. Ya. Ya, cukup. Ya, sekarang dengarkan. Jadi tandanya orang balik itu ada 3. Ada 3. Tulis. Ya, jadi syarat mukallaf yang kedua ada 3. Apa tadi? Syarat mukallaf yang kedua adalah balik. Kemudian tandanya orang balik ada 3. Tandanya orang balik ada 3. 1, keluarnya air mani. Apa? Keluarnya air mani. Ya, ini bagi laki-laki dan perempuan ketika umurnya sudah sempurna 9 tahun ukuran tahun Hijriah. Ya, bukan ukuran tahun Mesir ya. Ya, jadi tanda yang pertama keluarnya air mani baik bagi anak laki-laki ataupun perempuan ketika umurnya sudah sempurna berapa tahun? 9 tahun ukuran tahun Hijriah. Ya, ukuran tahun Hijriah. Apa itu tahun Hijriah? Tahun Islam. Ya, jadi genapnya keluarnya air mani ketika umurnya sudah sempurna 9 tahun ukuran tahun Hijriah. Ya, ini berlaku bagi anak laki-laki dan perempuan. Ya, baik keluarnya itu karena disengaja, disengaja. Ya, ini dosa besar ya, termasuk dosa besar. Ya, jika seseorang mengeluarkan itu dengan cara ya disengaja. Dengan tangannya sendiri atau dengan cara apapun, ya, itu adalah merupakan dosa besar. Ya, atau keluarnya dengan cara mimpi basah, biasa ada tertidur. Ya, ketika seorang anak umurnya sudah sempurna 9 tahun, lalu kemudian ia mimpi, ya kemudian tahu-tahu bangun, ya ada yang basah di pakaiannya. Ya, dan bukan air kencing ya, maka itu biasanya adalah air mah. Nah, maka ketika sudah seperti itu maka anak tersebut sudah balik. Itu tanda yang pertama, keluarnya air mani ketika umurnya sudah sempurna 9 tahun ukuran tahun Hijriah. Kemudian tanda yang kedua, adalah keluarnya darah haid bagi anak perempuan ketika umurnya sudah sempurna 9 tahun ukuran tahun Hijriah. Keluarnya darah haid ini bagi anak perempuan ketika umurnya sudah sempurna 9 tahun ukuran tahun Hijriah. Ya, jadi kalau ada anak perempuan umurnya sudah 9 tahun lalu kemudian keluar darah ya setiap bulannya, ya berarti itu menandakan bahwa dia sudah balik. Ya, kalau umurnya belum sempurna 9 tahun keluar darah bagaimana? Berarti belum balik karena syaratnya tadi itu sempurna keluarnya darah haid ketika umurnya sempurna 9 tahun atau lebih. Ya, itu tanda yang kedua. Kemudian tanda yang ketiga apa? Ya, ini tanda yang ketiga.
Tanda balik yang ketiga adalah ketika umurnya sudah sempurna 9 tahun. Tanda balik yang ketiga adalah ketika umurnya sudah sempurna 9 tahun dan ia belum keluar air mani atau belum keluar darah haid. Ketika umurnya sudah sempurna 9 tahun ukuran hijriah tadi ya, dan dia belum keluar air mani atau belum keluar darah haid, sudah, maka kita menunggu sampai umurnya sempurna 15 tahun. Maka kita menunggu sampai umur anak tersebut sempurna 15 tahun. Sempurna 15 tahun. Jadi kalau yang tanda yang ketiga, kalau belum apa tadi? Sudah umurnya sudah sempurna 9 tahun ukuran tahun hijriah, belum keluar air mani dan belum keluar darah haid, maka kita menunggu sampai umur anak tersebut sempurna 15 tahun. Kalau sudah sempurna 15 tahun, dengar? Kalau sudah sempurna 15 tahun, meskipun ia belum keluar air mani, dia belum keluar darah haid, maka dengan sempurnanya umurnya 15 tahun, dia sudah dihukumi balik. Sekali lagi, ketika umurnya sudah sempurna 15 tahun, meskipun ia belum keluar air mani, belum keluar darah haid, maka dengan sempurnanya umurnya 15 tahun ukuran tahun hijriah, dia sudah dihukumi balik. Barulah saat itu dia dihukumi balik. Coba baca tadi, tanda-tanda orang balik ada 3. Coba ini. Balik ada 3. Yang pertama, keluarnya air mani pada umur 9 tahun ukuran tahun hijriah. Kedua, keluarnya darah haid bagi anak perempuan umurnya sudah sempurna 9 tahun. Ya. Tahun hijriah. Terus? Yang ketiga, ketika umurnya sudah sempurna 9 tahun dan ia belum keluar air mani atau haid, maka kita menunggu sampai umurnya sempurna 15 tahun. Ya, kemudian tambah nanti dia dengan sempurna umurnya 15 tahun, meskipun belum terjadi yang kedua tadi, dia sudah dihukumi balik. Ini yang dulu dapat umurnya berapa? Berapa umur tak? Hah? Oh 12. Sudah balik? Oh belum. Nah, belum. Berarti belum apa? Berarti nanti sempurna umurnya kalau sudah 15 tahun, kalau belum terjadi yang itu tadi ya. Itu syarat mukallaf yang kedua adalah balik. Ya, tanda-tandanya balik itu tadi ya dihafal itu. Kemudian syarat mukallaf yang ketiga, sehat pendengaran atau penglihatan. Ya, sehat pendengaran atau penglihatan. Ya, sehat pendengaran atau penglihatan. Ya, jadi antara pendengaran dan penglihatannya itu harus ada yang berfungsi. Ya, maksudnya itu sehat pendengaran atau penglihatan, antara pendengaran dan penglihatannya itu harus ada yang berfungsi. Ya, maka dijelaskan oleh guru kita bahwa jika ada seorang yang terlahir di dunia ini dalam keadaan buta plus tuli, ya, maka orang yang seperti itu tidak terkena beban kewajiban menjalankan syariat. Dia tidak mukallaf.
Ya, jadi sekali lagi kalau ada orang yang lahir dalam keadaan buta plus tuli, ya jadi buta toy, mata buta toy, ya maka dia ya tidak akan mukallaf, dia tidak terkena beban menjalankan syariat. Ya, akan tetapi narik berfungsi misalnya sewana iro dua imak kita yarik kemarin kalingai, ya maka dia disebut orang mukallaf. Karena kenapa? Karena orang yang tuli tapi matanya masih bisa melihat, dia masih bisa mengerti perintah dan larangan dengan bahasa isyarat. Biasa lihat di berita tuh, biasa itu di berita itu di pojok bawah itu ada orang goyang-goyang tangannya. Ya, itu diperuntukkan untuk orang yang melihat tapi tidak mendengar. Itu disebut dengan bahasa isyarat. Nah, disebut dengan bahasa isyarat. Ya, jadi narik kumak kita tahu ya, tapi dia nama yang telinga itu dia dapat mengerti perintah dan larangan sehingga dia terkena beban hukum menjalankan kewajiban syariat atau disebut orang mukallaf. Begitupun sebaliknya, ada orang yang buta, ya, buta mana matanya, tapi dia mendengar. Ya, buta tapi dia buta tapi maring kelingamu. Ya, maka ini juga orang dapat mengerti perintah dan larangan dengan pendengarannya. Ya, dia bisa mengerti perintah dan larangan dengan pendengarannya, ya, sehingga dia terkena beban untuk menjalankan syariat atau disebut dengan orang mukallaf. Akan tetapi, ya, jika tidak berfungsi kedua-duanya, ditona nakita, ditona naring kalinga, ya, maka dia tidak dianggap sebagai orang mukallaf. Ya, kau dia nasempaja nggak, dia nama dosa. Nasawa magai dia tidak bisa menerima perintah dan larangan. Cara dalam naring kali lui pak guru ditona naring kalinga, lui pak guru, lui bahasa isyarat itu denak kita, ya, sehingga orang seperti itu ya itu termasuk orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Walaupun kelihatannya di dunia menderita, tapi orang yang seperti itu tidak ada dosanya. Dia sempaja dia nambah dosa. Tapi kalau kita yang tidak sholat, itu dosanya besar sekali di hadapan Allah. Ya, termasuk orang yang idiot itu tadi, orang yang gila. Ya, kelihatannya mereka itu ya, menyedihkan, sembarang titik dia ikuti matindroy dewu kiri lalenge. Padahal hakikatnya orang gila itu adalah ahli surga yang saat ini sedang berjalan di dunia ini. Ya, seperti itu ada itu orang di Sopeng kota, tahu? Ya, gelung dipanggilkan tuh. Itu kalau kita lihat orangnya ke sini, masa perbuatan midai, tapi pada hakikatnya ya, dia itu adalah orang atau penduduk surga yang sekarang ini sedang berjalan di dunia. Nanti kalau mati itu tidak ada hisapnya, diperisai. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat mukallaf. Ya, kedai logika sama dia. Apa acedo nih Pak Padir? Ya, jadi syarat yang ketiga mukallaf tadi itu apa? Sehat pendengaran atau penglihatan. Kalau tidak berfungsi kedua-duanya bagaimana tadi? Ya, tidak disebut mukallaf. Kemudian yang keempat, syarat mukallaf yang keempat adalah telah sampai kepadanya seruan dakwah Islam. Ya, telah sampai kepadanya seruan dakwah Islam. Telah sampai kepadanya seruan dakwah Islam. Ya, jadi guru kita memberikan contoh ya, tentang syarat yang keempat ini. Ya, kalau misalnya ada orang yang tinggal di hutan belantara sana, mundur ke tengah lebih, ya mungkin ada gambarannya seperti ini. Ada orang hamil yang tersesat di hutan. Ya, ada orang hamil yang tersesat di hutan. Ya kan? Kemudian setelah beberapa hari atau beberapa bulan kemudian dia melahirkan. Ketika melahirkan, sang ibu ini langsung meninggal dunia, sehingga anak ini lahir
ya, di tengah hutan, ya, dia tidak pernah berkomunikasi dengan siapapun, ya, dan tidak pernah sampai kepadanya dakwah Islam, maka seandainya dia tumbuh besar lalu kemudian ia menyembah berhala pun tidak berdosa. Karena kenapa? Tidak pernah sampai kepadanya seruan dakwah Islam. Ya, itu dalilnya guru tak, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Jadi Allah itu enggan untuk mengadab hambanya sehingga diutus seorang utusan. Ya, jadi itu ya, syarat mukallaf yang keempat adalah telah sampai kepadanya seruan dakwah Islam. Ya. Kalau orang ini sudah sudah berakal, sudah balik, sehat pendengaran atau penglihatannya, telah sampai kepadanya seruan dakwah Islam, maka dia wajib memiliki syarat yang kelima, yaitu muslim atau menerima agama Islam. Ya, maka kalau sudah terpenuhi yang 5 ini, ya dia sudah wajib mendirikan sholat. Ya, wajib lima sembahyang 5 waktu, ya, wajib 5 puasa Ramadan, ya, dan wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lainnya dan meninggalkan larangan-larangan yang lainnya. Ya, jadi berapa tadi syaratnya wajibnya? Mukallaf, berakal, balik, sehat pendengaran atau penglihatan, telah sampai kepadanya dakwah Islam, yang kelima muslim. Yang namanya syarat itu ketika salah satu dari syarat-syarat tersebut hilang, berarti tidak wajib sholat. Contoh, ada orang dia seorang muslim, toh, berarti memenuhi syarat yang kelima, toh, telah sampai kepadanya dakwah Islam. Dia sehat pendengaran atau penglihatan, dia balik, tapi dia tidak berakal. Apakah dia disebut mukallaf? Tidak, karena tidak memenuhi 5 syarat. Ya, intinya apabila ada syarat satu di antara syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi tidak terpenuhi atau tidak ada pada diri orang tersebut, berarti dia belum bisa dikatakan orang mukallaf. Ya, itu syarat wajib sholat yang pertama adalah mukallaf. Kemudian yang kedua, syarat wajib sholat itu adalah suci dari haid dan nifas. Ya, ini bagi siapa? Bagi perempuan. Ya, tidak ada laki-laki yang mengalami kedua hal tersebut. Ada? Ya, suci dari haid dan nifas. Ya, jadi orang itu kalau mengalami kedua hal ini khusus bagi perempuan, maka pada saat itu dia tidak wajib menjalankan sholat 5 waktu. Berdosa tidak? Tidak. Kalau ada orang yang haid atau nifas, wah, ya namanya, walaupun saya haid, saya tetap mau sholat. Bagaimana? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh kali? Boleh. Tidak boleh. Jadi orang yang haid, orang yang nifas itu bukan hanya tidak wajib melaksanakan sholat, akan tetapi haram hukumnya atas dirinya melaksanakan sholat ketika darah haid atau darah nifasnya belum terhenti. Ya, jadi jangan mentang-mentang, wah iya, saya ini adalah ukti pakai cadar, walaupun saya haid, saya tetap mau sholat. Allahu Akbar. Tidak boleh. Haram hukumnya. Ya, termasuk orang haid dan orang nifas itu haram melaksanakan puasa Ramadan. Karena walaupun dia berpuasa, dia puasanya tidak sah. Nah, sehingga dikategorikan orang yang bermain-main dalam agama. Ya, jangan mentang-mentang, wah, iya namanya macari apa kamu puasa tukar. Jadi kayak aset kamu, walaupun saya tidak begini, itu tidak boleh, bahkan haram hukumnya untuk melaksanakan ya sholat atau puasa. Ya, hanya saja perbedaannya kalau sholat, kalau orang haid itu
Setelah terhenti darah haidnya, sholat yang ditinggalkan sewaktu haid bagaimana? Hah? Wajib diganti atau tidak? Tidak. Kalau puasa Ramadan? Wajib. Wajib. Ya. Jadi itu perbedaannya. Ya, kalau puasa Ramadannya perempuan yang haid atau nifas, puasa Ramadannya wajib diqadha. Kalau sholatnya tidak. Itu adanya nu'maru biqadha'is shaum wala nu'maru biqadha'is shalah. Ya, kita diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ya, jadi itu syarat-syarat wajib salat. Ya, sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga, keutamaan salat. Ya, keutamaan salat. Ya, jadi salat itu banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Ya, di antaranya yang pertama keutamaan salat. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada sahabatnya. Ya, Rasulullah pernah bertanya kepada sahabatnya. Apa pertanyaan beliau? Ara'aitum law anna nahron bi babi ahadikum. Ya, bagaimana pendapat kalian? Ya, jika seandainya ada sebuah sungai yang mengalir di depan pintu rumah salah seorang dari kalian. Ya, jadi gambarannya itu ada sebuah rumah, di depan pintu rumah tersebut ada sebuah sungai yang mengalir. Pernah lihat rumah seperti itu? Nah, tidak pernah. Jadi ada sebuah rumah, di depan pintunya ada sungai yang mengalir. Ya, lalu kemudian Rasulullah mengatakan yaqtasilu fihi kulla yaumin khamsa marrat. Ya, lalu kemudian dia mandi di dalam sungai tersebut di dalam sehari berapa kali? 5 kali. Nah, kelima cemilan sesuatu ini. Ya, kalau santri berapa kali mandinya? 2 kali? 1 kali? Oh, tak cici cemilan. Nah, jadi diumpamakan Nabi dia mandi di dalam sungai tersebut sebanyak 5 kali dalam sehari. Wah, kelima cemil. Kudu apa selalu? Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, hal yabqa min daranihi syai'? Masih adakah kotoran badan yang tersisa pada tubuhnya? Kamu bagah rona saraina kuat kalian kuma pakur tawiru cemir wit kalimat cemilan susunya nagus. Kamu bagah rona tasisa rota ri watak kalena. Ya, maka sahabat yang ditanya oleh Nabi menjawab, ya Rasulullah, la yabqa min daranihi syai'. Kalau ada orang yang seperti itu, di depan rumahnya ada sungai yang mengalir, lalu kemudian ia menceburkan dirinya mandi dalam sungai tersebut 5 kali dalam sehari, sudah tidak akan tersisa lagi kotoran-kotoran badan di tubuhnya. Ya, lalu kemudian Rasulullah bersabda, fakadzalika mathalus shalawatil khamsi. Seperti itulah perumpamaan salat 5 waktu. Ya, itulah perumpamaan salat 5 waktu. Yamhullahu ta'ala bihinna al-khotoya. Dengan sebab melaksanakan salat 5 waktu, Allah mengampuni atau Allah menghapus atau membersihkan dosa-dosa kita. Ya, jadi itu salat seperti itu. Ya, akan tetapi yang diampuni, dosa yang diampuni dengan sebab salat itu dijelaskan oleh para ulama, itu hanya dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa-dosa besar ya, seperti misalnya naudzubillah berzina, pacaran, menyembah berhala, minum khamar, mengkonsumsi narkoba dan sejenisnya, ya itu tidak bisa diampuni dengan sholat. Itu harus taubat khusus. Ya, jadi dijelaskan di situ bahwa dosa yang diampuni dengan sebab sholat itu hanya dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa besar itu tidak akan diampuni dengan sholat. Termasuk dosa kita kepada sesama kita, sesama manusia. Ya, termasuk dosa-dosa kita kepada teman-teman kita. Ya, mungkin biasa kita ambil kerupuknya atau lauknya teman kita di lemari tanpa izin. Apakah itu bisa diampuni dengan sholat? Tidak. Itu harus kau minta halalnya dulu. Agak dari slow. Itu biasa dimulainya
110 kula marimu hitung-hitungan na developoi tapi metaw ka kung Allah Ta'ala iya tu biasa malay itu makakuangi logo ka halalakat ka atau logo selengen oh selengen kere berarti kita harus mengganti Pak ko mau aja kulino nanti capung atau apa lata na bagi ko akhir karena nanti di antara orang yang bantul apa nanti ya, sedikit ada penyampaian UKS disampaikan kepada kelas 8 kelas 1 agar sekiranya ke ruangan UKS untuk melaksanakan pemeriksaan. Ya anak kelas itu silahkan nak. Anak berapa tadi? 8 pas 1 segera ke UKS untuk melakukan pemeriksaan. Anak 8 pas 1 segera ya. 8 pas 1 silakan. Yang bukan 8 pas 1 yang ikut ya. Ya kita lanjut ya. Nah, jadi yang diampuni dosa dan yang diampuni dengan sebab sholat itu hanya dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa yang besar, dosa yang berhubungan kepada sesama manusia itu tidak bisa diampuni dengan sholat. Nah, jangan sampai kita melakukan kezaliman terhadap teman-teman kita. Ya alai kagani selota. Ya kita mau ambati masempaya kan ada untuk ya tidak. Ya itu sholat keutamaan sholat yang pertama. Kemudian di antara keutamaan sholat itu ada sebuah hadis man hafadha 'ala sholat, tidak usah dituliskan waktu sebentar bahasa Indonesia saja. Man hafadha 'ala sholat, barang siapa yang menjaga sholat nyingi itu melitupi sempajangnya akramahullahu ta'ala bi khamsi sholin. Allah akan memuliakannya dengan 5 perkara. Ya, jadi orang yang menjaga sholatnya itu akan dimuliakan oleh Allah dengan 5 perkara. Yang pertama, yarfa'u anhu dhiqal 'ish. Allah akan mengangkat kesempitan hidupnya. Ya, orang yang menjaga sholat, Allah akan mengangkat kesempitan hidupnya. Ya, kau Allah Ta'ala dia nakaya cipir atau tunggal linona dia tahu. Walaupun kelihatannya hartanya banyak, rumahnya besar, ya, uangnya di bank banyak, sawahnya luas, tapi jika Allah tidak mengangkat kesempitan hidupnya, ya, walaupun dia berada di bergelimang harta, dia tetap akan merasa sempit. Ya, sehingga sering kita dengar di televisi itu ada berita tentang korupsi. Orang yang korupsi itu orang miskin atau bagaimana? Orang kaya Pak, pejabat. Gajinya itu sampai 30-50 juta per bulan. 30 sampai 50 juta per bulan. Banyak atau tidak? Tapi masih korupsi. Kenapa? Kata guru kita, di antara sebabnya karena hidupnya terasa Nah, apa penyebabnya? Mungkin penyebabnya karena dia tidak menjaga sholat. Tapi orang yang menjaga sholatnya betul-betul melitupi sampai jannah, insya Allah Allah akan mengangkat kesempitan hidupnya. Mohonnya di belakang perhatiannya, belakang. Kemudian yang kedua, orang yang menjaga sholatnya yarfa'u anhu adzabal qabr, akan diselamatkan dari siksa kubur. Wah ini akan diselamatkan dari siksa kubur. Ya, kubur itu masya Allah. Singkat-singkat saya. Yang ketiga, wa yu'tihillahu kitabahu biyaminih. Ya, keutamaan yang ketiga orang yang menjaga sholatnya, Allah akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Ya, Allah akan memberikan catatan amalnya melalui tangan apanya? Tangan kanannya. Ya,
Dan di antara ciri-ciri orang yang selamat nanti di akhirat adalah orang yang menerima catatan amalnya melalui tangan kanan. Kemudian keutamaan yang keempat orang yang menjaga salatnya, wa yamurru 'alas sirati kal barq. Dia akan apa? Dia akan melintas di atas apa ini? Jembatan Siratal Mustaqim kal barq, secepat kilat. Dia akan melintas di atas titian Siratal Mustaqim secepat kilat. Yang pernah mendengarkan tentang Siratal Mustaqim? Apa itu? Menurut yang sering kita dengarkan itu adalah jembatan yang terbentang di atas neraka. Jadi orang itu kalau jatuh bukan jatuh ke air, jatuh ke dalam neraka. Panjangnya berapa meter? Berapa meter? 90 meter. Pendek sekali itu. Panjangnya itu yang sering disampaikan guru kita 1500 tahun perjalanan. Ya, itu tidak bisa dibayangkan ya. Kenapa tidak bisa dibayangkan? Karena kita belum pernah melihat. Yang kita bisa gambarkan di dalam otak kita itu hanya yang pernah kita lihat. Kalau orang bilang jembatan panjang, paling yang panjang itu yang pernah kita lihat jembatan apa? Jembatan Lau, Suramadu. Itu lebih panjang lagi Siratal Mustaqim. Itu panjangnya 1500 tahun perjalanan. Ya, lebarnya bagaimana? Ada yang mengatakan seperti sehelai rambut yang dibagi 7. Allah. Sehingga orang yang melintas nanti di situ tuh bermacam-macam. Ada orang yang berjalan biasa-biasa, ada orang yang merangkak, ada orang yang tertatih-tatih di situ, ada orang bahkan terjungkal ke dalam neraka. Tapi orang yang menjaga salatnya, yamurru 'alas sirat kalba, seperti kilat yang menyambar. Silalona ka kuwi. Kadi para ilo sudah. Insyaallah ya. Siap jaga salat? Nah, jadi salat itu bukan hanya di pesantren. Ketika pulang di rumah dia sempajang. Alhamdulillah. Kemudian yang kelima, keutamaan orang yang menjaga salatnya, wa yadkhulul jannata bighairi hisab, akan masuk surga tanpa hisab. Ya, bebas tes masuk surga. Ya, jadi di dunia saja kita kalau ada siping gabungan. Siping gabungan ada polisi di situ. Ya, semua orang ditahan, semua orang diperiksa. Tiba-tiba kita lewat, langsung dipersilahkan, lewat lagi. Tidak diperiksa bagaimana bangganya perasaan kita, bagaimana senangnya perasaan kita pada waktu itu. Apalagi nanti di akhirat, ketika semua manusia dipersulit, diseleksi satu persatu, diperiksa satu persatu. Tiba-tiba ada santri pondok pesantren Yasrib Kota Sopeng, tiba-tiba datang berombongan seperti menyeberangi tiang Siratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Amin Allahumma. Biasa aja ki. Ya, jangan sampai tidak sholat. Sholat 5 waktu. Kemudian poin yang keempat, siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat. Siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat. Ya, jadi meninggalkan sholat itu ya itu dosanya sangat besar. Sehingga dosanya sangat besar, siksaannya juga sangat besar. Ya, ada sebuah hadis Nabi ya tentang ancaman orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, jadi yang kita bahas di sini sholat 5 waktu ya. Sholat 5. Ya. Coba dengarkan hadisnya. Rasulullah bersabda, "Man tarokas sholat." Barang siapa yang meninggalkan satu sholat 5 waktu. Berapa? Satu. Bukan semuanya, satu saja yang dia tinggalkan. Hatta madha waktuha, sampai terlewat waktunya. Oke, makul berarti. Oke, malu masih banyak.
Matu biloki joko mupa. Nah, masuk waktu zuhur sudah hampir masuk waktu asar dia pada sembahyang. Matu pi sampai orang adzan di masjid. Ya, sudah masuk waktu asar dia sembahyang loro. Maka itu siksaannya berapa? Udziba finnari hukban. Dia akan disiksa, akan diazab di dalam neraka. Berapa lamanya? Sebentar di hukban, satu hukum. Berapa satu hukum? Sedikit, satu ji. Satu sholat, satu hukum. Ya. Tapi kata Nabi wal hukmu tamanuna sanah. Tapi satu hukum itu kata Nabi tamanuna sanah. 80 tahun. Satu sholat yang kita tinggalkan disiksa dalam neraka satu hukum. Satu hukum itu sama dengan 80 tahun. Ya, berapa hari dalam setahun? Ya, wasanatu talatumiatin wasittuna yauman. Dalam satu tahun itu kata Nabi 360 hari. Ya, kemudian kullu yaumin kana miqdaruhu alfasanah. Setiap satu harinya akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. Allah. Berapa sholat yang ditinggalkan? Satu. Orang yang meninggalkan satu sholat tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh syariat, dia akan tinggal di dalam neraka selama satu hukum. Satu hukum itu 80 tahun. Satu tahunnya itu 360 hari dan satu harinya akhirat itu 1000 tahun ukuran dunia. Sehingga di sini tadi saya sudah hitung-hitung, satu hukum itu untuk satu sholat yang kita tinggalkan, kita tinggal berdiam diri di dalam neraka, disiksa di dalam neraka 28.800.000 tahun ukuran tahun dunia untuk satu sholat wajib yang kita tinggalkan. Berapa tahun? 28 juta tahun, 28.800.000 tahun satu sholat. Kalau dua sholat kali 2 nih. Kalau 3 sholat kali 3 nih. Kalau mau sempatnya taruh itu satu sholat. Nah, jadi ya jangan meninggalkan sholat 5 waktu tanpa ada uzur. Ya, kasih makutanan kami menunggu suruh Anda sempatnya. Ada uzurnya orang yang memenuhi syarat-syarat wajib sholat tadi. Ya, itu apabila meninggalkan sholat tanpa ada uzur dia dosa besar. Ya, akan disitu tadi dalam neraka. Sekarang pertanyaannya apa memang uzurnya orang tidak berdosa meninggalkan sholat? Ya, jadi uzur ya itu dalam pembahasan fikih yang sering dibahas guru-guru kita yang mungkin pernah dibahas tapi kalian lupa ya. Itu ada uzur-uzur meninggalkan sholat. Maknanya uzur-uzur meninggalkan sholat apabila seseorang meninggalkan sholat 5 waktu disebabkan uzur-uzur yang kita akan sebutkan nanti, dia tidak berdosa. Ya, walaupun dia sudah memenuhi syarat-syarat wajibnya sholat yang telah kita sebutkan tadi, tapi karena apabila dia meninggalkan sholat dengan uzur-uzur yang akan kita sebutkan nanti, dia tidak berdosa. Apa uzur yang pertama? Tidur. Ya, tidur, tapi ada catatannya. Ya, itu dijelaskan guru kita. Catatan yang pertama, dia tidur sebelum masuknya waktu sholat. Uzur yang pertama tidur, tulis. Kemudian catatan untuk tidurnya itu 1, tidurnya sebelum masuknya waktu sholat. Contoh, ada santri yang tidur jam 11 siang. Berarti kalau tidur jam 11 siang sudah masuk waktu zuhur belum? Belum. Dia tidur. Bangun jam 5. Berarti yang tertinggal sholat apanya? Sholat zuhurnya, asarnya belum tertinggal karena masih ada waktu asar. Ya, maka sholat zuhur yang dia tinggalkan tadi karena dia tidur sebelum masuknya waktu sholat, maka dalam kasus ini dia tidak berdosa, tapi tetap wajib diqadha nanti setelah bangun. Tapi dia tidak berdosa. Kenapa? Karena dia meninggalkan sholat tersebut karena uzur dia itu tidur dan dia tidur sebelum masuknya waktu sholat. Atau kita boleh tidur setelah masuknya waktu sholat, tapi
kita harus menduga kuat bahwa kita akan terbangun ya sebelum habisnya waktu. Contoh, masuk waktu zuhur, wah mengantuk sekali kita mengantuk sekali. Kalau matiin dulu. Saya mau tidur. Ya, sebelum tidur dia berpesan sama temannya, langgo, teduga matuna, dia betul sempaja cakap juga, lu kamu cinta Cina, teduga matu, makro setengah jam sebelum masuknya waktu asar, bangunkan saya karena saya belum sholat zuhur. Ternyata orang yang diamanahkan ini matiin rotoi, gangkane rona kasih tahu, lapot tahu, ya rona silona mapas ngiro, matiin rotoi asar. Ya, maka dalam hal ini juga tidak berdosa. Kenapa? Karena dia sudah berpesan tadi, hanya karena namanya manusia biasa ya ibaseng matiin rotoi. Ya, atau dia sudah menyiapkan jam beker, tapi tiba-tiba jam bekernya ada yang ambil dari tempat itu, sehingga dia otomatis sempanya. Ya, tapi kalau dia tidurnya tidak ada persiapan, sudah masuk waktu sholat dia tidur, tidak ada berpesan kepada orang, ya, dia tidak menyiapkan alat seperti jam beker untuk membangunkannya, walaupun dia tidur itu berdosa. Ya, itu uzur yang pertama. Itu tadi tidurnya sebelum masuknya waktu. Kemudian yang kedua, boleh tidur sebelum masuknya waktu, tapi kita harus menduga kuat bahwa kita akan terbangun sebelum habisnya waktu sholat. Ya, jadi kalau ada orang yang sholat subuh tidur, kan tidurnya sebelum masuk waktu subuh toh? Masuknya waktu subuh jam berapa? 4:51. Dia tidur malam, berarti dia tidur sebelum masuknya waktu subuh. Waktu subuh berakhirnya kapan? Min tulu'il fajar, mulai daripada terbitnya fajar, kan maksudnya waktu mulai terbitnya fajar yaitu tadi jam 4:51. Kemudian berakhir sebelum terbitnya matahari. Terbitnya matahari berapa? Jam 6:13 kalau tidak salah sekarang. Berarti di situ berakhir waktu sholat subuh. Ada orang yang tidur malam, bangun tidur tidak ada yang bangunkan. Bangun sudah jam 8. Berdosa atau tidak? Tidak. Karena dia tidur sebelum masuknya waktu sholat dan terbangun atau sudah habis waktu sholat, dia tidak berdosa. Ya, maka ketika dia bangun, ya juga majennya kok sembahyang. Ya, tapi jangan ini jadikan alasan untuk selalu terlambat sholat subuh. Ya, walaupun tidak berdosa tapi kurang ajar. Ya. Kemudian yang kedua, uzur meninggalkan sholat yang kedua an-nisyan, lupa. Maka lupa. Ya, di situ dijelaskan oleh guru kita, ya, lupa yang dimaksud di sini adalah lupa karena sesuatu yang mubah atau sesuatu yang sunnah atau sesuatu yang wajib. Ya, apa contohnya sesuatu yang mubah? Apa contohnya? Ya, dia duduk cerita-cerita sama temannya. Cerita itu. Jadi kan? Dia cerita mulai mungkin baru ketemu sama temannya, dia cerita mulai jam 5 sore, cerita letu isah. Ya, cerita letu isah. Pokoknya dia betul-betul lupa. Bukan pura-pura lupa, tapi dia betul-betul lupa karena senangnya baru bertemu dengan temannya. Wah, cerita mana pengalaman di pesantren apa? Isah apa tadi ingat? Ya, maka dia tidak berdosa. Cukup ketika ingat nanti dia mengerjakan sholat. Apa hadisnya? Man nama 'anis sholat, barang siapa yang tidur sehingga tidak sholat, au nasiyaha atau lupa untuk sholat, fal yusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah ia sholat apabila sudah mengingatnya. Nah, itu dalilnya. Ya. Atau lupa karena sesuatu yang sunnah. Apa contohnya? Atau sesuatu yang wajib. Contoh yang wajib itu ya merawat orang tua. Mungkin ada orang tuanya sakit. Ya, maka kewajiban bagi seorang anak adalah merawat orang tuanya. Karena dia mungkin sibuk merawat orang tuanya. Ya, dia mungkin pijit-pijit orang tuanya karena orang tuanya sakit, dia pijit-pijit. Mulai jam 5 sore dia pijit-pijit sampai Isya. Lupa ya sih. Ya.
maka dalam hal ini dia tidak berdosa karena dia lupa karena sesuatu yang mubah. Ya, tapi walaupun dia lupa, tapi kalau yang membuat lupa itu adalah sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang makruh, walaupun dia lupa dia tidak termasuk dalam uzur ini. Contoh, ada orang main slot. Apa itu slot? Apa? Ada nama lainnya itu, apa? Chip. Ya, itu chip itu sudah masuk judi ya. Itu ada fatwanya Majelis Ulama bahwa itu termasuk perbuatan judi. Ada orang yang maslot. Mulai jam 5 sore dia main chip. Woi asik dia, woi mirip juga nih. Sampai masuk waktu Isya. Astagfirullah. Ini langsung pejangi. Ngeri ini. Bagaimana itu sholatnya? Berdosa atau tidak? Berdosa. Walaupun dia lupa, tapi dia dilupakan oleh sesuatu yang haram. Nah, atau dia sempatnya gara-gara menonton Pak Golok nih. Nah, insyaallah ya. Ya itu syarat yang ketiga, uzur yang kedua, lupa dengan catatan-catatan tadi. Kemudian yang ketiga, dia meninggalkan sholat karena diancam. Ya, dia meninggalkan sholat karena diancam. Ya, contoh meninggalkan sholat karena diancam akan dikumas sampai jam 5 timba gitu. Ya. Maka pada saat itu dia tidak wajib untuk sholat. Tapi ketika nanti sudah bebas dari ancaman, dia tetap wajib mengqadha sholatnya. Wajib mengqadha sholatnya ketika sudah terbebas dari ancaman. Kemudian uzur meninggalkan sholat yang keempat adalah meninggalkan sholat karena ingin menjamak. Ya, meninggalkan sholat karena ingin menjamak. Nah, kita sudah pernah kan belajar masalah menjamak sholat toh? Ya, sholat jamak itu terbagi dua. Ada yang jamak takdim. Apa itu jamak takdim? Ya, jadi gambarnya sholat yang kedua itu ditarik ke waktu yang pertama. Contoh sholat asar dijamak di waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Kemudian yang kedua ada yang namanya jamak takhir. Apa itu jamak takhir? Sholat yang pertama ditarik ke waktu yang kedua. Contoh sholat zuhur dikerjakan di waktu asar. Kalau kita mau menjamak takhir misalnya sholat zuhur, otomatis di waktu zuhur kita tidak sholat. Berarti kita meninggalkan sholat. Nah, ini kata guru kita, ini termasuk uzur meninggalkan sholat itu. Orang yang ingin menjamak sholatnya. Jam berapa nih? Oh, ini sudah habis ya. Ya, jadi itulah yang dapat kami sampaikan ya, yang terkait masalah sholat. Ya, jadi anak-anakku sekalian, sebagai penutup, ya marilah kita menjaga sholat kita. Ya, yang mana sholat itu tadi kita telah sebutkan sebagai tiang agama. Dan nanti kalau bulan-bulan Ramadan, ya kita tetap mengerjakan sholat di rumah. Ya, jangan sampai sholatnya hanya di pesantren, setelah pulang di rumah tidak sholat. Ya, jadi saya kira demikian. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi materi yang dibawakan oleh Bunda. Sebelum Bulan membacakan kesimpulannya, mungkin ada dari kalangan santriwan dan